Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati para kaim serta jajarannya, para asatidah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudrah, iradah serta limpahan nikmat-Nya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya shaum Ramadan yang ke-18, juga bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, ta'lim, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam ay makrun dan bita'lim semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talfa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan yang tertunda kemarin, yaitu tentang masalah rukun puasa ya. Kemarin arkanuhu salah satu asya. Jadi rukun puasa itu ada 3 perkara. Kemarin yang pertama niat pada waktu malam, likulli yaumin, setiap hari, fil fardi, di dalam puasa wajib. Yang kedua wasaniha tarku mubtirin. Ini yang tidak kalah penting yang harus kita ketahui. Rukun puasa yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan. Min wusuli ainil manfadi mabtuhi min jawfin, katana wuli ta'am wa in qala, masyaallah. Seperti diantaranya masuknya ain. Ain itu apa saja ya, mau bentuknya padat, cair itu ya, agak-agak lembek gitu kenyal gitu. Yang maksud ke manfaat itu bolongan atau lubang yang terus sampai ke dalam, di mana kita laki-laki dan perempuan beda. Kalau perempuan ada 6 manfaatnya ya.
Tuh ibu-ibu, ada ke ibu-ibu? Ada. Kalau ibu-ibu, kalau perempuan ada 6, kalau laki-laki cuma 5. Tuh ya. 1 mulut, terus hidung, 3 telinga, terus keempat lubang bawah, maaf ya, terus ke 5 lubang depan. Tuh. Nah kalau ibu-ibu tambah 1, yaitu maaf ya, ininya air susu, apa sih namanya, pentil susunya itu ada bolongannya, itu ya, putingnya. Kalau laki-laki nggak ada, karena kita nggak pernah nyusuin ya. Kalau nyusu insya Allah gitu. Itu Pak Kirno yang apa? Jadi kalau laki-laki 5, kalau perempuan 6. Nah itu gak boleh ada yang masuk ke dalam itu apa aja gitu ya, insya Allah. Ini contohnya seperti kata nawuli to'am, seperti makan, minum, itu ya. Ini udah jelas. Itu ya. Wa in qalla, walaupun sedikit, ka simsimah gitu, atau wa nuqtatil ma. Seperti apa? Potongan-potongan sahur teh makannya daging gitu ya. Itu ada apanya sebutnya? Ada ya, sisa-sisanya itu nyempil di gigi kita. Awas ya, itu jangan dianggap sepele Pak. Awas ya, jangan dianggap remeh. Ketika siang kita gitu-gitu ya, akhirnya keluar tuh, itu jangan dimakan. Keluarin cepet-cepet ya. Nah, itu jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh ya, insyaallah. Itu ya makanan. Atau nuqtatul ma, tetes 2 tetes air, awas itu ya. Makanya dalam wudu kita jangan terlalu berlebihan gitu. Seperti hari-hari biasa, nggak boleh kalau di siang hari gitu. Kalau kita zaman kita dulu kecil kan gitu, kumur-kumur kan 3 kali sunnahnya. Kumur-kumur 3 kali, yang keluar airnya cuma 1 kali gitu. Yang 2-nya masuk. Ya Allah, itu mah anak kecil. Awas, jangan sampai kita sudah tua juga gitu kelakuannya. Awas nih, hati-hati. Kumur-kumur ya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Dan juga istinsak gitu ya, menghirup air ke dalam hidung gitu ya. Jadi bahasanya cuma sebatas aja gitu, karena itu sebenarnya sunnah gitu, walaupun tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Itu ya, tapi kita kan pengen dapat pahala kan gitu, sunnah, apalagi di bulan suci Ramadan. Makanya jangan berlebihan. Atau yang masuk ke dalam telinga nih ketika mandi, awas ya, hati-hati. Ketika sengaja kita keramas terus airnya itu masuk ke dalam telinga, itu bisa membatalkan. Itu kalau sengaja. Bagaimana Ustaz kalau bahasanya mandi wajib gitu ya? Ini mandi wajib nih. Nah kalau mandi wajib permasalahannya, kalau mandi wajib itu sebagian ulama berpendapat bahwa tidak membatalkan puasa. Itu kalau masuk ke dalam telinga, itu ya. Itu. Jadi beda dengan kita yang tidak memiliki kewajiban untuk mandi. Kenapa? Karena wajib mandinya itu wajib itu. Wa idkhulu syai'i fil fam, atau masukkan segala sesuatu apa saja fil fami, ke dalam mulut. Awas ya, ini ketika ludah ini nih, ludah kadang kalau lagi puasa itu suka banyak air ludah gitu ya. Awas jangan ditelan lagi ya. Iya, apalagi yang datangnya dari dalam. Itu kan air ludah itu di dalam ya. Prosesnya kan dari dalam itu. Nah, ketika sudah melewati, ini ada 2 pendapat ulama ya. Yang dimaksud dengan dalam itu kalau masih di makhraj ha.
Tenggorokan itu kan dibagi 3 makhrajnya. Itu ya, adna aksal halki, wasatul halki, ada juga makhrajnya itu adnal halki. Jadi kalau dibagi 3, itu paling bawah yaitu mimma yali sadron, yang mendekati ke dada itu namanya aksal halki. Nah, tengah-tengahnya, nah itu namanya wasatul halki. Makhraj ha, makhraj ain. Ada pendapat ulama bahwa yang dimaksud dengan dalam itu ya, itu di bawahnya makhraj ha dan ain. Nah, ada juga pendapat ulama itu makhrajnya makhraj ghain atau kha. Itu adnal halki disebutnya. Itu ya. Jadi sudah di atas. Nah, kalau lebih daripada itu, jadi udah lewat ke tenggorokan ke sini, itu sudah di luar. Makanya ketika ditelan lagi ke dalam, itu bisa membatalkan puasa. Maka hati-hati ya Pak. Hati-hati nih. Yang sudah suka ngeludah nih. Awas. Nah. Selanjutnya kaidah halil aud fi udun tuh. Seperti memasukkan kayu ke telinga. Gitu ya. Kayu atau apa aja gitu. Masuknya ke telinga tuh. Nah, itu bisa membatalkan. Atau jarohah, kita itu terluka, tuh ya, terluka, terbelah. Contoh itu ya. Itu dimasukkan ke dalam gitu. Nah, itu ya. Ini di sini pendapatnya seperti itu. Atau manis taqo'ah, orang yang sengaja muntah. Ini hati-hati nih, orang yang sengaja muntah. Dimuntah-muntahin gitu. Ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam man dara'ahu alqai ay galabahu wa huwa shaimun wa laysa alaihi qada'un. Itu bisa membatalkan, cuma dia tidak wajib qada di sini gitu. Fa laysa alaihi qada. Wa man istaqa'a falyaqda. Tetapi bagi orang yang sengaja, nih ya, orangnya yang sengaja dia membuat muntah, itu harus dikodok di hari yang lain. Itu nanti ada permasalahan ketika buka puasa, nanti ada wajib kodok dan juga wajib fidyah. Ada juga yang hanya wajib kodok tidak fidyah, ada juga yang wajib fidyah tidak kodok, ada yang tidak kedua-duanya. Jadi ya, nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan bahas apa saja yang nanti yang wajib qada dan fidyah, yang wajib fidyah saja tidak qada, yang hanya wajib fidyah dan tidak qada, yang tidak kedua-duanya apa saja itu. Insyaallah pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kitanya panjang umur, sehat wal afiat. Itu jadi kalau muntahnya tidak sengaja itu ya, tidak dibuat-buat, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau disengaja, itu muntahnya disengaja, nah itu membatalkan puasa. Rawahu Ibnu Hibban, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Nah, ini yang sudah menikah, ini hati-hati di siang hari itu, apalagi pengantin. Waduh, ini berat ya. Kemarin Ustadz kita ya, siapa? Saudara Somad ya. Dia menikah tanggal 27 kemarin nih, 27 atau 28 kemarin. Ya Allah, ini berat-berat nih itu. Betul gak? Di bulan puasa menikah itu berat banget itu. Masya Allah, lagi sono-sononya gitu ya. Nah, itu para ulama ya berbeda pendapat itu. Itu bahasanya kalau nggak kuat gitu, kalau apa masih sebatas meluk doang kan gitu, itu tidak sampai membatalkan, asal jangan masuk kullu hasyafah au qadraha min faqidiha, asal jangan masuk, masya Allah, itu je berhubungan. Hasafah itu masuk apa teh, batang itunya ya. Aduh, jadi jorok ya, masya Allah. Tapi harus dijelasin kan ini. Ini mah takut nih, takut kitanya orangnya nggak kuatan gitu, gitu ya. Kita kelepasan gitu, kelepasan dengan istri kita. Wa idahul kullu hasapa, semuanya masuk. Itu membatal. Atau qadroha,
atau sekedar hasapah, maaf. Ini bagi orang yang yang habis hasapahnya. Itu yang kepotong gitu. Tinggal setengahnya lagi gitu bahasanya. Nah itu yang kadarnya itu kalau dimasukin itu bisa membatalkan. Nah bagaimana kalau sebagian wasnya fala yafturu bi idkhali ba'diha tuh binisbati lil wati, kalau dinisbatkan kepada kita yang laki-lakinya, kalau yang memiliki hasapahnya sempurna itu memasukkan masuk doang dikit gitu ya, itu tidak sampai membatalkan puasa. Tetapi kalau nisbatnya bagi yang istri kita nih itu ya, payub tiru biidkhalil ba'di, walaupun sebagian masuknya itu bisa membatalkan. Insyaallah, maaf ya agak sedikit nyerempet, tapi harus dijelaskan. Takutnya kitanya gede syahwatnya gitu, nggak kuat ngelihat istri kita habis mandi, kita pengen itu. Jadi kalau masih tinggal sedikit gitu, itu tidak sampai membatalkan. Tapi kalau bagi istri kita batal, makanya hati ya Bu, ya pakai bajunya di dalam tuh ya, digembok di dalam ya, jangan sampai di luar kelihatan suami kita lagi naik-naiknya gitu. Wah bahaya Mas. Gitu ya. Kenapa? Li'annahu qad wasalat ainun jawfahu tupahu min hadihil jihad. Jadi kenapa? Karena masuk ain ke dalam tadi teh manfaat. Manfaat gitu ke dalam bolongan yang terus masuk ke dalam terus. Nah, ada permasalahan-permasalahan ya. Ini disingkat saja ya. Bagaimana nih kalau ibu-ibu nih, bagi ibu-ibu. Biasanya kan kita masak ya Bu ya. Nah, itu suka mencicipi makanan. Kenapa? Karena biar kerasa kan. Ini pas apa enggak garamnya gitu ya. Gulanya pas apa enggak. Jadi kalau tiba ngicipi doang itu tidak apa-apa Bu. Maksudnya jangan sampai ditelan masuk ke dalam. Gitu Bu ya. Sekian kalau gitu ya. Itu kan kerasa ya. Oh, udah pas nih garamnya. Langsung dibuang lagi, jangan dimasukin terus ke dalam. Gitu ya. Itu tidak sampai membatalkan, boleh. Ini banyak keterangan-keterangannya. Ada lagi nih bagi ibu yang punyai bayi kecil gitu ya, mengunyah makanan, gitu ya, makanan dikunyah, terus dikasihin ke bayi kita, gitu ya. Suka ada kan gitu ya, kan anak kita kadang ngelihat makanan orang dewasa seneng ya, pengen gitu, padahal masih keras gitu makanan. Nah sama ibunya atau sama kita di mamah dulu gitu. Nah setelah lembut baru dikasihin. Itu nggak apa-apa asal jangan ditelan tadi ya. Jadi dibuang lagi. Itu jadi kecil tuh, insyaallah. Nah kemudian apa lagi ini? Ini tadi udah masuknya air ke telinga saat mandi, udah ya tadi ya. Jadi di saat mandi ketika cuaca panas, sekarang kan musim panas gitu. Kalau mandi disiram kepala, rasanya nyaman ya, enak ya, seger. Awas tapi harus dijaga jangan sampai masuk ke telinga. Itu ya tadi udah. Kecuali kitanya memang lagi mandi wajib, gitu ya. Atau kalau mau Jumat sekarang kan itu ya, mandi sunnah juga nggak apa-apa gitu, supaya dapat pahala kan setiap tetesan itu dibuat para malaikat satu tetesan ya yang menetes di rambut kita itu ya, sebelum kita sholat Jumat kita adus dulu Jumat gitu ya, itu pahalanya besar, apalagi di bulan suci Ramadan itu. Tapi harus dijaga jangan sampai masuk ke
ke telinga. Ada permasalahan lagi, bagaimana kita meneteskan obat tetes mata ke mata. Itu ya, itu bagaimana katanya? Kalau kita sakit mata, terus kita beli obat apa? Pisin ya. Pisin terus apa lagi sih? Install terus. Oh iya, segala macam ya itu ya kita beli. Itu kan kalau ditetesin itu kerasa ke tenggorokan ya, kerasa tuh. Nah itu ketika puasa bagaimana ya gitu, puasanya itu batal apa enggak gitu? Ternyata puasanya tidak batal ya, puasanya tidak batal. Kenapa? Karena obat mata yang terasa di tenggorokan itu masuknya melalui pori-pori. Itu ya, masuknya melalui pori sama aja dengan kita sini nih. Itu ya, di apa? Kulit juga ada pori-porinya gitu, seperti itu. Itu tidak termasuk manfaat, gitu ya. Jadi kalau ini tidak termasuk manfaat yang terus itu, lubang yang terus masuk ke dalam, gitu ya. Nah selanjutnya ini ada wanita ini, puasanya wanita yang belum mandi besar. Itu. Jadi keburu apa? Keburu adzan subuh. Waduh, malam itu tadi malam Jumat ya. Yang sudah berhubungan lupa kan ibu-ibu masak dulu segala macam. Itu lupa. Dia itu belum mandi besar. Pas dia ingat bahwa dia itu belum mandi besar. Nah, bagi perempuan ketika keluar haid atau setelah melakukan hubungan gitu ya. Nah, itu bagaimana katanya? Sah apakah enggak gitu ibadah puasa perempuan? Sudah mepet itu haidnya, ini mah haid ya. Akan tapi belum mandi besar. Itu bagaimana? Di sini Hasyiatul Qalyubi Faidan koto haid, ini masalah haid ya ibu-ibu nih, susah ibu-ibu. Jadi kalau waktunya mepet, lam yahilla qoblal ghusl, itu mimma harum ghairu samatalat. Fayahillani lin kita imanil awal. Walman, jadi dia boleh mandi cepat-cepat gitu. Makanya tidak sampai membatalkan gitu. Boleh dia mandi itu ya, mandi besar atau mandi wajib. Itu Bu ya, boleh tuh kalau ibu-ibu. Dan ini yang sering terjadi, sopir sering dia suka lihat sopir itu di siang hari ngerokok. Ya betul kan? Sering kan? Kok Pak ngerokok kita nggak puasa? Enggak katanya gitu. Karena kita itu kan musafir katanya gitu. Itu ya, emang kerjaannya musafir kemana-mana gitu. Ini kan kalau yang jauh, ini kalau yang dekat. Kalau bahasa yang jauh masih ada bahasanya kewajaran ya. Kalau perjalanan ke Jawa dan sebagainya gitu yang jauh-jauh. Ini mah cuma apa sih ke Cikarang sini gitu. Tapi ngerokok nggak puasa gitu. Itu ya. Nah, bagaimana kalau orang yang sehari-harinya emang kerjanya jadi supir? Itu ya, sebenarnya di sini jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dia tidak berpuasa berarti selamanya dia nggak puasa. Betul gak? Emang kerjaannya supir. Iya kan, kalau dia dibolehkan tidak berpuasa berarti seumur hidupnya dia nggak puasa karena alasan tadi itu. Seperti itu ya, insya Allah. Makanya berat ya bagi supir, berat katanya. Itu ya. Iya kan, kalau yang jauh-jauh ya, wah gitu. Masya Allah. Nah, kecuali ada niat mengqada puasa. Namun menurut Ibnu Hajar selamanya
dalam berpergian boleh membatalkan. Ini menurut siapa? Pendapat Imam Ibnu Hajar gitu ya. Katanya boleh kalau jaraknya jauh gitu ya. Jaraknya. Kenapa? Karena suka ada sipnya biasanya gitu ya. Katanya gitu kalau yang supir yang trayek jauh begitu berarti suka ada apa? Sipnya gitu. Jadi enggak setiap hari dia narik gitu. Beda dengan supir-supir biasa yang tiap hari gitu angkot. Nah, selanjutnya lagi permasalahan bagaimana kalau gusi kita berdarah gitu. Gitu ya, gusi kita berdarah. Nah, kita sedang berpuasa tiba-tiba gusi teh berdarah. Sariawan berarti ya panas dalam sampai gusinya berdarah. Nah, itu bagaimana katanya? Bisa batal apa tidak puasanya gitu. Nah, di sini kalau dicampur ya, campur dengan ludah kita. Ini kan susah ya. Apa teh? Bahasanya kalau menelan. Jadi si darah itu ikut masuk. Itu ya ikut masuk ke dalam gitu. Nah, itu bisa membatalkan. Kecuali si darahnya itu terus menerus mengalir gitu, terus menerus keluar, nggak bisa ditahan, terus gitu keluarnya. Kecuali itu tidak bisa membatalkan. Tapi kalau ada saatnya berhenti gitu ya, ada saatnya berhenti berarti itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau terus menerus berarti itu darurat, masakat susah, nahannya susah gitu ya. Maka itu tidak membatalkan puasa kalau terus menerus. Nah, masalah lagi bagaimana kalau kita sakit telinga, gitu ya? Kita sakit telinga. Pernahkah kita sakit telinga? Pernah nggak Pak? Telinga itu sakit sekali gitu, itu ya si telinga. Nah, bagaimana hukumnya meneteskan obat sakit telinga gitu ya, ke dalam telinga? Nah, itu gimana orang yang memasukkan obat sakit telinga ke telinganya gitu, karena dia ngerasa kesakitan yang sangat gitu. Nah, puasanya sah gitu ya, puasanya sah. Jika dia yakin, awas, obat tersebut yang dia masukkan ke dalam telinga itu bisa menghilangkan rasa sakitnya itu ya. Kenapa? Karena itu dalam keadaan darurat itu. Seperti halnya apalagi kemasukan semut. Itu kan kadang ketika kita tidur, semut masuk ke dalam. Gitu ya, kalau nggak dikeluarin gitu ya, atau masuk apa ya, hewan-hewan lah gitu, berbahaya gitu kan kalau nggak dikeluarkan. Nah, itu boleh gitu ya, kita pakai obat supaya semut atau segala macamnya bisa keluar, karena itu dalam keadaan darurat. Kalau sengaja mah nggak sakit, nggak ada semut dan sebagainya, tiba-tiba kita masukin, nah itu mah bisa membatalkan. Ada masalah lagi bagaimana kalau siang-siang kita menggosok gigi memakai pasta gigi. Ini ya, kadang sering yang hal-hal seperti ini yang sering kita lakukan sebenarnya. Waduh, tadi itu lupa gosok gigi gitu ya. Ketika sudah sahur kita lupa gosok gigi. Wah, tiba-tiba siang atau pagi hari kita menggosok gigi. Waduh, ini bagaimana? Awas bagaimana, atau apa, siwak ya, kalau yang pakai siwak susur itu ya, yang kayu itu kan kalau di Arab sana itu biasa Pak, udah biasa gitu ya. Kalau di kita jarang ya kita mah, kalau bawa juga dari sana nggak kepake gitu itu ya siwak. Nah, kalau mau bagaimana kalau pakai siwak ya, atau kita menggosok gigi tapi dengan memakai pasta gigi itu ya. Nah,
Ini kalau kita yakin ketika apa? Gosok gigi, itunya apa? Percikan-percikannya itu masuk gitu ya, masuk ke dalam. Emang pasti masuk, Pak. Betul nggak? Karena kalau dikesek-kesek ini itu apa teh ngecret ya gitu ya. Si air yang itu cepret-cepret ke dalam gitu. Nah, itu susah apanya? Susah menjaganya. Gitu ya, susah gitu, susah menjaga. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Hati-hati, maksudnya ini hati-hati nih. Maksud makanya bagusnya itu ketika sudah sahur teh baru langsung kita gosok gigi gitu. Jangan ditunggu-tunggu nanti itu. Pagi-pagi itu, masya Allah. Nah, ada lagi mas permasalahan bagaimana kalau ini masalah dahak. Dia dahak. Kita sering berdahak, Pak ya, karena yang kita makan itu, waduh, makanan yang super enak. Kenapa? Karena pakai minyak biasanya. Biasanya kalau makanan-makanan yang lezat begitu, ada minyaknya, pasti banyak apanya? Mengandung itu dahak atau sebutnya bulgum, Pak. Itu ya. Nah, bagaimana itu kalau dahak kita masuk ke dalam perut itu ya? Nah, batalkan nanti puasa seseorang ya, atau yang di rongga hidungnya juga ada apa teh ingus itu ya, ditelan lagi dong, masuk ke dalam gitu ya. Nah, masuk ke dalam perut. Nah, ini ditafsil gitu ya. Ini ditafsil, diperinci. Jika telah mencapai batas luar tenggorokan tadi ya. Kalau jika sudah mencapai, ini sudah keluar ini tadi adnal halki gitu ya, sudah masuk ke makhraj, keluar tempat keluar makhraj ghain atau kha, maka haram menelannya gitu dan bisa membatalkan puasa. Kalau sudah batasnya sudah keluar, kita telan lagi, jadi seperti itu, telan lagi itu. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Tetapi jika si dahak tadi masih di dalam, awas, jadi masih di makhraj apa ya, tempat keluarnya ha atau ain, itu masih di bawahnya. Kalau masih di sana, nah itu tidak bisa membatalkan, tidak sampai membatalkan puasa. Kenapa? Karena masih di dalam. Awas ya. Kalau sudah melewati makhraj ha, ada sebagian ulama, ada lagi yang mengatakan bahwa kalau sudah lewat makhraj ghain atau kha, itu berarti sudah batas luar. Makanya ketika dimasukin lagi ke dalam, nah itu batal. Itu. Nah, ada lagi apa ya? Lagi musim kemarau itu banyak apa, debu itu ya. Nah, kita tidak sengaja karena anginnya bertiup kencang, debu itu masuk itu ya, debu masuk ke dalam itu, ke mulut atau ke hidung itu, ke cium. Nah, itu bagaimana ya? Nah, itu tidak sampai membatalkan puasa. Kenapa? Emang gak disengaja gitu, kecuali kita disengaja gitu ya, kita nunggu apa tiupan angin yang kencang, kita nggak ngapa gitu, disengaja, nggak, itu batal. Jadi kalau tidak disengaja itu tidak batal. Dan permasalahan lagi, kemarin ada yang bertanya tentang masalah kemana ya ini kelak. Tentang masalah suntik ya, disuntik itu ya, disuntik atau diimpus ini. Dan diimpus itu ada dua macam, Pak ya, impusan itu. Ada yang memasukkan obat,
ada yang memasukkan apa teh suplemen atau vitamin, itu ya, itu ada dua macam kan, imbusan itu. Nah nanti ketika dimasukin itu, nah ke dalam tubuh kita nanti bagaimana hukum, ternyata ditafsir ya. Jadi kalau hanya obat saja yang dimasukkannya dan hanya kepada urat-urat itu, urat ya, bukan ke pembuluh darah kita, itu tidak sampai batal kalau murni obat ya. Tapi kalau suplemen makanan gitu kan, kenapa? Karena kalau pakai suplemen itu atau vitamin, walaupun kita tidak makan kita bisa tetap kuat. Kenapa? Karena itu sama aja dengan masukin makanan, cuma bentuknya sudah jadi suplemen. Oh, hati-hati Pak ya. Nah gitu. Kenapa? Karena kemarin ada yang bertanya gitu. Sekarang musim divaksin nih ya, divaksin. Vaksin suplemen, vitamin, apa obat itu? Vaksin obat ya. Kalau murni obat itu tidak apa-apa, Mas ya. Nah kalau suplemen itu ya, suplemen biar kita apa? Seger gitu ya. Nah itu bisa membatalkan puasa. Enak atuh ya gitu, yang punya duit kan gitu, udah suntik aja pakai suplemen gitu, seger terus gitu. Itu sama aja dengan makan, wah enak tenan kan gitu. Walaupun tidak melalui mulut, itu sih melalui itu impusan itu ya, Masya Allah itu, Masya Allah. Nah kalau suntik itu masuknya ke makruh itu ya. Itu jadi bahasanya kalau kita sakit gitu disuntik ya. Nah itu makruh gitu ya, hukumnya makruh. Boleh tapi tidak sampai membatalkan puasa. Tapi awas tadi itu kalau impusan itu ditafsir ya. Jadi gimana kita melihat apa nutrisi di dalamnya. Kalau murni obat berarti itu tidak sampai batal, dan juga masuknya ke dalam urat-urat. Jadi masuknya ke dalam urat, bukan ke pembuluh darah. Pas ya, bukan ke pembuluh darah. Berarti kita harus tahu ya, harus nanya dulu dimasukinnya kemana kan gitu. Jadi kalau ke pembuluh darah masuknya itu bisa membatalkan gitu. Udah jelas ya? Sebenarnya masih banyak ini, sebanyak. Karena terbatas waktu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan nanti bisalah di share atau di gimana gitu ya, karena penting sekali gitu. Jika kita nggak tahu boleh bertanya, cuma karena batasan waktu kita cukupkan saja. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bertemu kembali. Yang kedua tadi apa? Tarkul mubtir gitu ya. Jadi rukun puasa yang kedua, kita bisa meninggalkan atau menjaga daripada hal-hal yang membatalkan gitu. Ini secara dohirnya awas ya. Jadi secara dohir, karena yang membatalkan secara hakikat daripada puasa kemarin sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah ilmu, nambah iman, nambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kasih sayangnya dan juga memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan jadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha, hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.